Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang contoh cara mengisi dokumen tindak lanjut observasi praktek kinerja guru Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mengisi dokumen tindak lanjut observasi praktek kinerja guru, kita harus memahami seperti apakah form penilaian atasan Bapak Ibu terhadap dokumen tindak lanjut observasi kinerja kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, nanti kepala sekolah akan menilai bagaimanakah refleksi yang kita paparkan di dokumen tindak lanjut kita Bapak Ibu. Nanti akan ada 3 kemungkinan di mana kepala sekolah akan menilai kita di centang pertama, yaitu kesadaran guru ketika berefleksi, sadar bahwa tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, yaitu di mana Bapak Ibu memaparkannya itu menjelaskan penyebab tantangannya berasal dari faktor eksternal, yakni sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa jadi tercentang yang kedua Bapak Ibu, apabila ini kepala sekolah mengamati pemaparan refleksi kita di dokumen tindak lanjut kita, itu kita sadar bahwa tantangan dan penyebabnya berasal dari dalam kendali diri kita, yaitu ketika apa? Ketika kita bisa menjelaskan penyebab tantangan berasal dari kemampuan dan keterbatasan diri kita, bukan dari faktor eksternal. Bisa saja Bapak Ibu di yang ketiga, yaitu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya Bapak Ibu ya, yakni dengan indikasi bahwa refleksi yang Bapak Ibu paparkan, Bapak Ibu bisa menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri Bapak Ibu, bukan dari faktor eksternal. Kemudian kedua, Bapak Ibu menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai dengan data, bukti lapangan, riset, ataupun rapot pendidikan. Nah, yang bagus yang mana? Sebisa mungkin Bapak Ibu kita tidak mendapatkan centang yang paling atas ini Bapak Ibu, karena ini sama dengan kita tidak mendapatkan nilai Bapak Ibu ya. Maka minimal kita hendaknya ada mendapatkan penilaian dari atasan itu di centang yang tengah. Ini skor 2 Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu di dalam menulis refleksi nanti Bapak Ibu bisa memaparkan, bisa menjelaskan bahwa penyebab tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika observasi pembelajaran itu berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri kita, bukan dari faktor eksternal. Kemudian syukur-syukur ada di centang bawah ini Bapak Ibu ya, ini skornya 3, sehingga kepala sekolah itu ketika membaca refleksi kita itu ada 2 indikasi ini Bapak Ibu, kita bisa menjelaskan penyebab tantangan itu berasal dari kemampuan dan keterbatasan diri kita, bukan faktor eksternal. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid. Ini disertai dengan data Bapak Ibu ya, bisa nilai pembelajaran pada hari itu, bisa hasil observasi pada hari itu Bapak Ibu, bisa rapot pendidikan dan sebagainya. Nah, nanti ketika kepala sekolah memberikan centang di yang pertama, kedua, atau ketiga, nanti akan disertai dengan pemaparan di sini bukti pendukungnya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi upayakan setidaknya kita mendapatkan centang yang tengah atau yang bawah. Ini skor 2, ini skor 3 Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, seperti apakah kita akan mengisi dokumen tindak lanjut kita. Caranya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu masuk di akun PMM Bapak Ibu, pilih sebagai pegawai Bapak Ibu ya, ini sebagai pegawai, kemudian pilih praktek kinerja. Nah, ketika kita menginginkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut, berarti progres penilaian kita sudah 50% Bapak Ibu ya. Silahkan klik cek praktek kinerja. Nah, kemudian berarti pemantauan kinerja sudah, rating juga sudah tercentang Bapak Ibu. Berikutnya kita akan pembinaan kinerja, yaitu isi dokumen tindak lanjut refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dokumen yang
dukungan yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, idealnya ketika kita sudah diobservasi Bapak Ibu kepala sekolah, maka setelah observasi itu terdapat diskusi pasca observasi. Nah, diskusi pasca observasi ini Bapak Ibu, kepala sekolah akan memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan refleksi bagaimana proses pembelajaran tadi berlangsung, begitu Bapak Ibu ya. Nah, hasil diskusi pasca observasi itulah Bapak Ibu, maka berikutnya kita isikan di dokumen tindak lanjut. Silahkan Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, Bapak Ibu kita perhatikan rating yang diberikan atasan kepada kita. Bapak Ibu, misalnya ini saya Bapak Ibu ketika target perilaku, Bapak Ibu target perilaku 1, 2 maupun 3, rating dari atasan saya yaitu sudah dilakukan dan efektif semua Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru di kolom komentar, ketika semuanya sudah dilakukan dan efektif, apakah masih perlu adanya tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut? Iya Bapak Ibu, iya tetap ada. Nah, karena apa? Karena memang praktek kinerja ini berkelanjutan Bapak Ibu ya, mulai dari observasi, kemudian tindak lanjut, kemudian refleksi tindak lanjut, itu berkelanjutan. Nah, ketika kita sudah mengetahui ratingnya, mungkin jika perlu membaca atas catatan Bapak Ibu ya, untuk kita perhatikan apa yang harus kita lakukan di dokumen tindak lanjut Bapak Ibu ya. Maka juga bisa Bapak Ibu kita langsung menuju ke seperti apa rekomendasi dari atasan yang diberikan kepada kita. Nah, di sini Bapak Ibu, rekomendasi atasan ke saya yaitu tingkatkan kompetensi siswa di dalam membuat pertanyaan HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, berarti ini Bapak Ibu yang harus saya fokus perhatikan untuk di tindak lanjut saya dan juga refleksi tindak lanjut. Silakan Bapak Ibu cermati nanti ratingnya seperti apa, kemudian rekomendasinya seperti apa. Nah, fokus pada rekomendasi ini Bapak Ibu ya. Kita rumuskan di dokumen tindak lanjut. Kita klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut Bapak Ibu, kita mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Pertama yaitu bagaimanakah refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, bahwa di dalam merumuskan refleksi tindak lanjut ini, pastikan Bapak Ibu tidak berada di centang pertama, di mana Bapak Ibu memaparkan di refleksi itu bahwa hambatan yang Bapak Ibu hadapi adalah faktor di luar kendali Bapak Ibu. Ini skor minimal Bapak Ibu ya. Upayakan setidaknya kita memaparkan jawaban di refleksi itu, kita menjelaskan bahwa tantangan dan penyebabnya itu berada di dalam kendali kita. Kita menjelaskan penyebab tantangannya apa, yang berasal dari kemampuan dan keterbatasan diri kita itu apa, kita paparkan. Syukur-syukur Bapak Ibu memaparkan untuk bisa mendapatkan centang paling bawah, ini skor 3 Bapak Ibu, yakni selain kita menjelaskan penyebab tantangan berasal dari kemampuan dan keterbatasan diri kita, kita juga bisa menjelaskan di situ dampaknya terhadap kualitas pembelajaran yang dirasakan murid. Paparkan juga disertai dengan data Bapak Ibu ya. Contohnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya paparkan di sini. Pembelajaran sudah terlaksana sebagaimana perencanaan pembelajaran. Proses dan hasil pembelajaran berjalan sesuai dengan ekspektasi. Hasil belajar siswa berdasarkan data hasil penilaian Bapak Ibu ya, karena saya juga melakukan penilaian baik proses maupun hasil sesuai dengan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, makanya tadi karena saya paparkan, makanya tadi Bapak Ibu ya, ratingnya semuanya diberikan rating oleh kepala sekolah sudah dilakukan dan efektif. Nah, tetapi saya harus mencermati rekomendasi dari atasan. Rekomendasi pasca observasi pembelajaran adalah tingkatkan melatih siswa dalam membuat soal HOT. Nah, di sini terkait dengan melatih siswa membuat soal HOT pada pembelajaran yang sudah berlangsung tadi Bapak Ibu ya, karena berdasarkan hasil pengamatan
kepala sekolah itu anak-anak di dalam berinteraksi, bertanya, menjawab, menanggapi itu belum di level hot Bapak Ibu ya. Ini kita paparkan di sini bahwa pada pembelajaran saya masih menghadapi kondisi, berarti masih kesulitan Bapak Ibu ya, di mana siswa kelas 10 sebagian besar masih belum memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan presentasi, bertanya, menjawab pertanyaan maupun menanggapi pertanyaan dan jawaban. Mendasar dari hal tersebut, saya masih memprioritaskan melatih siswa untuk berani. Jadi, untuk berani lebih dulu Bapak Ibu, untuk berani bertanya, menjawab pertanyaan, dan menanggapi pertanyaan maupun jawaban. Hasil observasi aktivitas pembelajaran siswa, sebagian besar siswa yaitu 85% sudah berhasil memiliki keberanian dan keterampilan bertanya, menjawab, dan menanggapi, namun belum HOTS. Nah, jadi kita paparkan di sini Bapak Ibu ya, kendalanya apa, tantangannya bagaimana, datanya seperti apa. Nah, ini refleksi saya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada panduannya, Bapak Ibu bisa mencermati. Nah, setelah kita ini Bapak Ibu, fokus ini yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Apakah Bapak Ibu di sini kendalanya menyalahkan faktor di luar kendali, listriknya mati, tidak ada internet suatu misal, kekurangan buku teks misalnya, itu tidak bisa Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu menyalahkan faktor di luar kendali Bapak Ibu, karena semua kesulitan guru harus bisa berupaya mencarikan solusi agar pembelajaran tetap berjalan efektif. Nah, ketika bawahnya Bapak Ibu kita memilih pilihan belajar. Pertanyaan pertama yaitu apa? Tujuan tindak lanjut. Nah, tadi sudah dipaparkan bahwa yang menjadi fokus saya adalah meningkatkan keterampilan siswa di dalam bertanya atau menjawab soal-soal hot. Maka ini yang menjadi fokus tujuan tindak lanjut saya, yaitu meningkatkan kompetensi siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan HOTS dalam pembelajaran PAI. Nah, untuk mencapai tujuan ini, apa upaya yang akan dilakukan? Kita terangkan di sini Bapak Ibu, yang akan saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa di dalam membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan HOT, yaitu 1. Saya akan mengkaji literasi terkait dengan strategi pembelajaran HOT. Nah, jadi saya nanti akan mencoba mengkaji literasi seperti apa, rancangan strategi pembelajaran HOT itu seperti apa, kemudian dan cara meningkatkan keterampilan siswa di dalam bertanya dan menjawab soal HOT itu seperti apa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah saya mengkaji literatur terkait dengan strategi pembelajaran HOT, yang saya lakukan adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran HOT serta memfasilitasi siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan HOT Bapak Ibu. Jadi harus bersesuaian. Kemudian kapan dilakukan? Ini akan saya lakukan di Oktober 2024 Bapak Ibu. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan? Yang dukungan saya butuhkan adalah sumber daya untuk bisa melakukan kegiatan belajar maupun praktek Bapak Ibu ya. Ini yang pilihan mandiri Bapak Ibu ya, saya pilih 2. Bapak Ibu boleh memilih salah satu, pilihan mandiri saja atau pilihan PMM saja, atau keduanya dipilih, boleh Bapak Ibu saya memilih dua-duanya. Kemudian untuk option pilihan belajar dari PMM Bapak Ibu ya, ini sudah disediakan Bapak Ibu ya. Tujuan tindak lanjut kita memilih salah satu, kita centang Bapak Ibu ya. Ini saya memilih pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Bapak Ibu ya, karena tujuannya tadi adalah meningkatkan keterampilan peserta didik di dalam kemampuan bertanya HOT Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk modul di PMM-nya ada beberapa pilihan. Persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD, tidak saya pilih karena saya di jenjang SLTA. Persiapan pembelajaran berdiferensiasi atau hukuman versus konsekuensi versus restitusi, saya memilih persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berikutnya kapan dilaksanakan? Insya Allah saya laksanakan Oktober 2024. Dukungan yang saya butuhkan adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar dan praktek. Nah, silahkan Bapak Ibu apabila sudah cek sekali lagi
terutama fokus pada refleksi. Mungkin perlu pembenahan apakah atau sudah final. Jika semua sudah kita isi, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah klik kumpulkan. Nah, kumpulkan dokumen, Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai atasan. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu nanti klik dokumen, Bapak Ibu, ketika dokumen ini belum dinilai oleh atasan, Bapak Ibu masih bisa mengubahnya Bapak Ibu ya. Nah, kita centang, jangan lupa Bapak Ibu. Seringkali ada pertanyaan, kenapa kok tak kumpulkannya kok tidak aktif, kok abu-abu, kok tidak bisa diklik. Jangan lupa, berarti ada kelalaian tidak mencentang ini. Kita centang, lihat. Kalau tidak kita centang ya abu-abu Bapak Ibu, kita tidak bisa klik ya. Kita centang. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Jika Bapak Ibu yakin, silakan dikumpulkan. Apabila Bapak Ibu ingin cek ulang, silakan klik cek ulang. Ini saya sudah yakin Bapak Ibu, saya kumpulkan. Nah, berhasil kumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, ini sudah tercentang Bapak Ibu ya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengubah, silakan bisa klik ubah. Ini Bapak Ibu caranya akan sama, tapi ingat sebelum dinilai oleh atasan. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi pada kali ini terkait dengan contoh cara mengisi dokumen tindak lanjut observasi praktek kinerja guru. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.